Assalamualaikum teman-teman. Jadi di sini Alfi mau berbagi sedikit tentang bagaimana sih cara menentukan judul skripsi atau penelitian teman-teman. Berdasarkan hasil pengalaman Alfi yang Alfi lakukan selama untuk mengambil gelar sarjana S1 Alfi, yakni dimana kita harus menentukan dulu judul penelitian kita itu apa sebelum kita bikin proposalnya. Nah, buat teman-teman yang lagi mencari judul atau menentukan tema dan bagaimana sih caranya, semoga teman-teman dapat mendengarkan apa yang Alfi jelaskan dan semoga bermanfaat. Dan gak hanya dari Alfi aja, tapi cari dari para YouTubers lain ataupun para ilmuwan lain, atau tanya ke orang-orang yang pernah menulis penelitian atau skripsi. Nah, yang pertama perlu teman-teman ketahui, teman-teman harus menentukan apa sih masalah yang akan teman-teman cari dan apa yang ada di lapangan itu. Jadi untuk itu teman-teman mungkin gimana sih cara mencari masalahnya, gimana sih cari topiknya, temanya, judulnya gitu kan. Jadi teman-teman harus mempelajari namanya metodologi penelitian. Nah, ketika teman-teman sudah paham nih tentang metodologi penelitian, nanti teman-teman akan mudah ini bagaimana cara mencari untuk yang akan diteliti. Tentunya teman-teman harus banyak belajar, baik untuk langkah-langkah yang Alfi lakuin sama Alfi untuk mengambil gelar sarjana Alfi S1. Jadi di sini yang Alfi lakukan ya, pertama mencari masalah, karena Alfi udah mempelajari metode penelitian. Jadi Alfi kayak ya udah cari ini apa permasalahan yang ada untuk yang layak untuk diteliti. Yang kedua, ketika kita sudah menentukan permasalahannya, kita tentukan dulu judul sama temanya itu apa. Jadi ketika tema itu udah ada, maka kita ambil judul. Nah, judul itu kita ambil dari permasalahan, kemudian kita terapkan dengan teori atau keilmuan dalam penelitian kita. Misalnya kayak Alfi kan jurusannya bimbingan konseling Islam, jadi Alfi mengambil judul skripsinya itu yang berkaitan tentang bimbingan konseling Islam. Nah, yang permasalahan yang ada yakni banyaknya pelecehan seksual. Jadi bagaimana peran bimbingan konseling Islam dalam mengatasi pelecehan seksual, seperti itu teman-teman. Kemudian ketika teman-teman udah mendapatkan tema dan judul, teman-teman bisa melakukan yaitu dengan membaca jurnal banyak. Intinya ketika teman-teman sudah untuk mulai nih membuat proposal atau skripsi, teman-teman harus yang namanya membaca buku, cari referensi untuk buku, kemudian juga untuk jurnalnya sangat penting banget ya. Teman-teman bisa baca di repositor kampus teman-teman, repositori, kemudian juga jurnal-jurnal internasional yang ada di Google yang banyak disediakan di platform Google ya teman-teman. Kemudian ketika teman-teman sudah membaca skripsi orang lain, teman-teman di situ pasti akan mindset teman-teman tuh akan terbuka ini. Oh, seperti ini ya ternyata bikin penelitian skripsi dan lain sebagainya. Ketika teman-teman sudah membaca, pasti tentunya akan ada di mindset teman-teman. Oke, gini ya, udah paham, maka lakukan terus baca banyak jurnal. Kemudian penulisan skripsinya bagaimana, teman-teman harus kayak nanya sama orang-orang yang lain yang berpengalaman banget. Kemudian setelah itu maka lakukanlah penulisan. Nah, di penulisan ini teman-teman harus benar-benar belajar dan banyak buku metode penelitian agar karya teman-teman tuh dapat bagus nantinya. Kemudian juga ketika udah dapatkan judul, nantinya teman-teman harus kayak ini menggunakan metode kuantitatif kah atau kualitatif kah, atau kuali dan kuanti. Jadi Alfi sarani banyakin membaca atau bertanya ke orang-orang terdekat teman-teman yang paham bagaimana menentukan skripsi dan penulisannya. Buat teman-teman, aku doain semoga teman-teman bisa menemukan judul ataupun tema dan judul yang tepat. Semoga berjalan dengan lancar buat kamu yang lagi mencari judul skripsi ataupun tema, ataupun yang masih jauh-jauh ini semester ya, masih di semester 1, semester 2, ya fokus aja dulu kuliahnya ya. Jalanin aja, nanti akan ada masanya buat semester 1, semester 2, 3 bagaimana pembuatan metodologi penelitian skripsi teman-teman.
Pokoknya Alfi sarani teman-teman harus semangat dan tetap optimis, berdoa dan berusaha. Jangan lupa minta restu dengan orang-orang terdekat, orang tersayang kalian seperti orang tua tentunya. Apapun, Alfi mau ngasih quotes buat teman-teman, apapun yang kalian jalani saat ini jangan pernah menyerah. Bagaimanapun sulitnya itu, insya Allah ketika teman-teman terus berusaha dan berdoa akan mudah. Jangan pernah menganggap sesuatu itu melebihi yang di atas. Jadi jalani dengan ikhlas dan nikmati kehidupan ini dengan rasa syukur. Tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke teman-teman, jangan lupa tulis di kolom komentar jika ada yang ingin bertanya. Tetap semangat.